Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rosidah, NIM 24070125, kelas B3 Purwakarta angkatan 2024, prodi PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Institusi IKIP Siliwangi. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara dengan dua narasumber untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Acep Haryudin MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik ibu-ibu, perkenalkan nama saya Ida Rosidah. Saya salah satu mahasiswi dari Fakultas IKIP Siliwangi. Kebetulan saya ada tugas untuk mewawancarai salah satu pegawai kepemerintahan dan guru ya. Kebetulan di sini sudah ada Ibu RT dan Ibu Dusun. Sebelum saya memberikan beberapa pertanyaan, apabila berkenan, silakan ibu-ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wiwi Hayani. Kebetulan saya jadi ibu dusun dan saya ngajar di Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cucu Sumiati. Saya kebetulan Ibu RT di wilayah Cipetir, Riung Gunung, Pleret, Purwakarta. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya Ibu dengan pertanyaan pertama. Bagaimana pandangan Ibu tentang kondisi masyarakat di lingkungan saat ini? Masyarakat di lingkungan saat ini cukup baik, sangat baik lah bisa dibilang, karena modelisasi sekarang sudah maju ya di masyarakat kita gitu. Alhamdulillah cukup baik. Baik. Apakah menurut Ibu warga di sini cukup aktif dalam kegiatan sosial atau politik seperti pemilu atau musyawarah warga? Ya, di wilayah alhamdulillah aktif. Apalagi mereka sangat antusias dalam acara kegiatan pemilu atau sejenisnya, semacam kegiatan bersosialisasi keagamaan. Pokoknya di sekitaran wilayah RT alhamdulillah mereka antusias. Baik. Apa masalah terbesar yang menurut Ibu berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan ini? Misalnya intoleransi, hoak, apatisme, atau tidak taat aturan. Masalah yang paling besar menurut Ibu? Ya, masalah di masyarakat ini paling besar yaitu intoleransi, seperti bansos yang kurang merata. Jadi warga di sini itu sebenarnya kurang tepat sasaran. Baik. Apakah masyarakat di sini memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara? Menurut saya sih warga saya paham, apalagi dalam melaksanakan kewajiban seperti membayar pajak, membayar iuran sampah di lingkungan saya. Alhamdulillah mereka menjalankan kewajibannya. Baik. Apa dampak dari permasalahan tersebut terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari? Seperti di sini ada dampak negatif dan positifnya ya. Kalau positifnya bisa dibilang dengan adanya bansos misalnya, itu warga lebih merasa terbantu lah perekonomiannya. Dan negatifnya itu ya itu kurang merata. Jadi warga di sini antar tetangga itu jadi kurang ke itunya, kerukunannya karena gara-gara tidak merata itu. Iya. Baik. Bagaimana respon atau sikap warga dan pihak berwenang terhadap masalah tersebut? Respon warga sejauh ini bagi yang mendapatkan bantuan semacam bansos, ya mereka anggap alhamdulillah lah ya, bersyukur. Tapi respon saya sebagai pihak yang berwenang ya, merasa memang ini kurang
merata seperti yang disebutkan sama Ibu Dusun. Jadi memang ada pro dan kontranya antara yang mendapatkan dan yang tidak. Jadi kurang efisien Iya, ya. seperti itu. Baik. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk masalah tersebut, Ibu? Yang harus dilakukannya seperti misalnya dari pihak kita ya, pihak petugas harus adanya sosialisasi mananya lebih meningkatkan lagi SDM kita sebagai petugasnya gitu. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi warga bisa mengerti yang tadinya arogan dalam tidak bisa menerima bahwa saya tuh tidak dapat bantuan. Kalau ada sosialisasi, insya Allah warga itu akan mengerti gitu. Ya, baik. Apakah sudah ada program atau kegiatan masyarakat yang berupaya membentuk karakter kewarganegaraan? Jika ada, bagaimana efektivitasnya? Ya, sejauh ini ada ya, seperti contoh seperti kita ronda malam lebih ditingkatkan lagi, terus seperti gotong royong lebih diini lagi dalam acara keagamaan, acara pokoknya semacam-macam acara di wilayah lingkungan RT 5. Alhamdulillah. Seperti Agustusan. Iya, pokoknya semuanya sudah oke lah untuk sekarang. Baik. Pertanyaan terakhir ya ibu-ibu, apa harapan ibu-ibu terhadap generasi muda terkait kewarganegaraan? Harus aktif dalam membangun masyarakat yang lebih maju, yang lebih tanggung jawab, dan memiliki kesadaran lingkungan. Iya, sama saya juga, harapan saya untuk anak remaja, mereka lebih peduli, lebih aktif, lebih bertanggung jawab. Pokoknya mereka lebih, secara anak remaja zaman sekarang kan mereka lebih wawasannya lebih luas dari kami. Mudah-mudahan kedepannya mereka lebih baik lagi dari kami yang mungkin akan segera berhenti dari masa jabatan kan. Itu bisa digantikan sama mereka yang generasi muda. Ya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu RT dan Ibu Dusun, dan salah satu beliau juga pengajar di Madrasah Aliyah, menunjukkan bahwa kesadaran dan partisipasi dalam kegiatan kewarganegaraan masih perlu ditingkatkan. Banyak warga yang memahami pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara, namun masih ada sebagian warga yang masih belum sadar tentang menyikapi bansos yang masih belum merata yang diberikan oleh pemerintah. Harapannya untuk bansos yang diberikan oleh pemerintah lebih merata dan tepat sasaran. Dan untuk generasi muda di masa depan lebih aktif, bertanggung jawab, dan lebih baik dari para pemimpin sebelumnya. Demikian kesimpulan dari wawancara tersebut. Terima kasih.